Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah, salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa nasarahu wa walah, la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'du, qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala Allah ta'ala wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidayni ihsana imma yablughanna 'indaka al-kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uff wa la tanharhuma wa qul lahumā qawlan karīmā. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza mata ibnu adam inqata'a 'amaluhu illa min thalathin, sadaqatin jariyatin aw ilmin yuntafa'u bihi aw waladin salihin yad'u lah. Sadaqallah wa sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-mukarram wal muhtaram yang sama-sama kita muliakan, Habiban al-Mahbub Al-Habib Muhammad bin Abdullah bin Muhammad Al-Attas, matta'anallah bituli hayatih, amin ya rabbal alamin. Al-Mukarram wal Muhtaram yang saya hormati dan kita muliakan, para asatidz, para guru, bil khusus Al-Mukarram wal Muhtaram Syekh Ahmad Musa, Al-Mukarram wal Muhtaram Al-Ustadz Muhammad Hasan, Al-Mukarram wal Muhtaram Al-Ustadz Khatib, Al-Mukarram wal Muhtaram Al-Ustadz Anwar, Al-Mukarram wal Muhtaram Al-Ustadz Asbullah, Al-Mukarram wal Muhtaram Al-Ustadz Mahfuz, juga Al-Ustadz Akmal. Kita doakan guru-guru kita senantiasa diberikan sihah wal afiyah, amin ya rabbal alamin. Wabil khusus yang saya hormati dan kita muliakan, orang tua kita selaku sahibul bait, Bapak Haji Dasuki. Kita doakan Bapak Haji Dasuki, semoga Allah berikan sihah wal afiyah, panjang umur, barakah fid dunya wal akhirah, amin ya rabbal, beserta keluarga semuanya yang saya hormati, dan juga para hadirin hadirat, bapak-bapak, ibu-ibu,
saudara-saudara sekalian, alhamdulillah pada malam hari ini kita berkumpul di kediaman Bapak Haji Dasuki dalam rangka memperingati haul orang tuanya Haji Amar bin Haji Ranun dan Hajah Romlah binti Haji Rohili, haul yang ke-59 tahun. Jadi Haji Amar bin Haji Ranun meninggalnya 59 tahun yang lalu. Kayaknya sebagian dari kita nggak ngalamin ya, 59 tahun aja ya, 59 tahun ya. Tapi sebutannya sampai saat ini masih ada ya. Inilah kalau orang meninggal dunia meninggalkan anak-anak yang solihin dan solihah, jadi terus sebutannya nggak bakalan putus. Nah, ini malam kita memperingati haul almarhum dan almarhumah. Tadi sudah sama-sama kita bacakan khatmul Quran, tahlil, zikrullah, serta doa wahbah yang sudah dibacakan tadi. Mudah-mudahan bacaan kita semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan mudah-mudahan bacaan kita dari awal sampai akhir kita hadiahkan khusus buat almarhum dan almarhumah yang dihaulkan pada malam hari ini, dan umumnya semua orang tua kita, agar Allah ampuni segala dosa-dosanya, Allah terima amal ibadahnya, Allah lapangkan kuburnya, Allah jadikan kuburnya raudhah min riyadil jannah, amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat jamaah rahimakumullah, orang yang sudah meninggal dunia itu kata Nabi putus amalnya, putus amalnya. Jadi yang putus amalnya, perbuatannya. Orang kalau udah meninggal dunia nggak bisa ngapa-ngapain udah, la sholat, wala puasa, wala baca Quran, wala sodagoh, nggak bisa lagi, udah putus amalnya. Yang putus amal, la thawabuhu, tapi pahalanya nggak bakal putus. Kalau pahala bisa terus ngalir kepada orang yang sudah meninggal dunia, terus ngalir. Jadi yang putus amalnya. Kalau ada orang yang mengatakan orang yang sudah meninggal dunia udah putus, bener memang putus, tapi putus amalnya doang, pahalanya enggak. Ini sebenarnya dalil yang dipakai oleh orang-orang yang anti tahlil, anti mendoakan orang yang sudah meninggal dunia. Dia pakai hadis ini, idza mata ibnu adam inqata'a amaluhu, putus amal. Padahal justru ini dalil hadis Nabi untuk membuktikan kepada mereka bahwasannya hanya amal saja yang putus, tapi pahala nggak bisa putus, bisa terus ngalir. Walaupun orangnya sudah meninggal dunia, udah nggak bisa ngamalin apa-apa, tapi pahalanya terus diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan apa itu amal bisa ngalir? Yang pertama kata Nabi, shadaqatin
jariyah. Sodakotin jariyah. Sodakoh jariyah. Jariyah ini artinya berjalan ya. Sodakoh yang berjalan. Artinya apa sodakoh yang berjalan? Sodakoh yang enggak habis-habis. Sodakoh yang tidak dapat habis, terus berjalan manfaatnya. Walaupun orangnya udah enggak ada, tapi manfaatnya masih terus dipakai. Itu namanya sodakoh jariyah. Lain sama sodakoh seperti kita ngasih fakir miskin beras atau duit ya, atau ada orang minta-minta datang ke rumah kita, kita kasih duit. Kalau itu sodakoh yang sekali habis, jadi manfaatnya tidak kekal. Kalau sodakoh jariyah manfaatnya terus. Seperti apa contohnya nih? Masjid ya, ini masjid namanya sodakoh jariyah karena manfaatnya terus. Jadi orang yang wakafin tanah buat masjid, yang ngebangun masjidnya, atau yang nyumbang menjadi donatur, nyumbang semen, nyumbang bata, nyumbang pasir, nyumbang besi, nyumbang karpet, diwakafin buat masjid. Selama ini masjid masih digunakan untuk sholat, selama karpet itu masih digelar, walaupun orangnya udah meninggal dunia yang kasih, tapi Allah terus kirimin pahalanya tuh buat orang yang meninggal tersebut. Itu namanya sodakoh jariyah. Atau ini nih, awning depan nih, ini juga sama sodakoh jariyah nih. Orang sholat Jumat yang tadinya kepanasan, pakai ini jadi nggak panas. Setiap orang yang sholat di bawah ini merasakan manfaatnya, maka Allah kirimkan tuh pahalanya, walaupun orangnya udah nggak ada. Atau apapun yang kita lakukan yang manfaatnya itu dawam atau manfaatnya itu terus menerus ada, walaupun kitanya udah nggak ada, tetap Allah kirim pahalanya. Makanya jadi orang hidup itu biar banyak manfaat. Jalanan rusak, kita benerin pakai duit pribadi kita, itu jalanan sama tuh sodakoh jariyah juga tuh. Ini jalanan bolong nih, kita beli semen, beli pasir, kita tambal, tuh orang kalau lewat situ jadi nyaman. Pahala apa enggak? Pahala enggak? Pahala. Selama jalanan itu masih dipakai tuh, orang nyaman gunainnya, Allah kirimin terus pahalanya tuh. Sebaliknya, kalau ada orang yang bukan manfaat tapi bikin bahaya orang ya, hidupnya bikin bahaya orang, selama itu orang mendapatkan bahaya sebab dia, maka ketika dia sudah meninggal dunia, dosanya akan terus ngalir buat dia tuh. Na'udzubillah min dzalik. Makanya ayo, kalau kita punya rizki, bapak-bapak, ibu-ibu, jangan sungkan kalau ada pembangunan masjid, pembangunan musola, atau masjid nih lampunya tahu-tahu mati, pakai duit kita beli langsung. Jangan ngandel duit masjid banyak ini, duit musola banyak ini, ntar juga dibeliin sama DKM. Justru kalau kita keluarin dari duit kita tuh lampu, kita beliin, kita pasang, selama itu lampu nyala, Allah terus kirimin pahalanya buat kita. Air mesinnya rusak, masjid buru-buru ke tukang air, kang pompa, kang mesin, beli, atau panggil tukang air, tukang pantek, suruh benerin, kita yang bayar. Itu pahalanya besar banget, Pak ya. Fastabiqul khairat, berlomba dalam kebaikan. Kata Nabi, khairun nas anfa'uhum linnas.
Jadi ketika kita meninggal dunia nanti jadi sebutan orang. Kalau kita hidup di dunia itu manfaat, nanti ketika kita meninggal dunia jadi sebutan orang. Si anu tuh dulu, dia kalau lampu masjid tuh mati buru-buru dia beliin, orangnya masya Allah dia mah. Atau si anu dulu, dia kalau ke masjid sholat Jumat paling dulu datang. Kebaikan yang kita lakukan di dunia, kalau kita disebut tuh kitanya udah nggak ada, itu dapat kiriman rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata Nabi, uzkuru mahasina mautakum, sebut kebaikan orang-orang yang sudah meninggal karena menyebut kebaikan mereka, ya, menyebut kebaikan mereka itu dapat kiriman rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala buat orang yang sudah meninggal. Makanya kalau kita pengen disebut kebaikan kita hidup di dunia biar baik terus, jadi disebut kebaikannya. Ini bagaimana mau disebut kebaikannya orang kagak ada, ya. Hidup di dunia bikin susah orang mulu, jadi yang disebut kesalahannya mulu. Si anu dulu tuh, ya, disebut kejelekannya, ya, nggak pernah bagus hidupnya. Otomatis kalau disebut kejelekannya menjadikan kuburannya gelap tuh. Na'udzubillah min dzalik. Jadi tanamkan para hadirin hadirat jamaah sekalian, ini kita hidup di dunia mazra'atul akhirah, buat bercocok tanam untuk kehidupan akhirat, biar bener, biar rapi hidup di dunia. Jangan macem-macem, biar lurus, ikutin syariat Allah Subhanahu wa ta'ala. Hubungan kepada Allah kudu bagus, hubungan kepada manusia juga kudu bagus, biar jadi soleh kita hidup di dunia. Nah, ini yang pertama, shadaqatin jariyah. Yang kedua, au ilmin yuntafa'u bihi, atau ilmu yang bermanfaat. Guru-guru kita ngajak orang baik, ngajak orang supaya bertakwa, ngajak orang supaya dekat sama Allah, ngajak orang sholat. Itu kalau diamalkan, itu ilmu yang diterangkan, ya, maka ketika orangnya sudah meninggal dunia tuh yang ngajak udah meninggal dunia, ya, tetap Allah kirimin pahalanya tuh, terus dikirimin. Kata Nabi, man dalla ala khairin falahu mithlu ajri fa'ilihi. Orang yang ngajak kebaikan maka pahalanya dia dapat sama yang ibadah. Kita ngajak orang ngaji nih, ya, udah kita dapat pahala. Yang kita ajak ikut ngaji, kita dapat kiriman pahala lagi tuh buat kita tuh. Jadi double kita punya pahala. Yang tadinya cuma 10, nih yang kita ajak mau ngaji, ya, dia dapat 10, Allah kasih juga buat kita 10. Jadi berapa? Jadi 20. Itu minimal. Kullu hasanatin bi asyri amsalha, setiap kebaikan pahalanya 10 kali lipat. Itu minimal 10 kali lipat. Minimal. Allah pasti kasih balas orang yang beribadah atau yang beramal 1 kali, dibalasnya 10 kali lipat. Itu minimal. Maksimalnya sampai 70 sampai 700 kali lipat. Itu ilmu yang bermanfaat. Apalagi guru-guru ngaji itu, guru-guru ngaji Al-Quran yang ngajarin kita Al-Quran tuh dulu, ya, yang ngajarin alif, ba, ta, sa, jim, itu ngajarin kita sampai kita bisa baca Al-Quran, sampai kita bisa baca Al-Fatihah. Setiap kita sholat tuh baca Al-Fatihah, kita bisa sebab guru ngaji kita dulu, walaupun tuh guru udah nggak ada,
tetap Allah kirimin pahalanya. Tiap hari 17 rakaat baca Fatihah dan baca surah, itu dikirimin pahalanya untuk orang yang ngajarin Al-Quran sama kita. Masya Allah. Karena yang namanya guru nggak ada bekasnya. Ada gak bekas guru? Nggak ada. Bekas guru gua no, kurang ajar murid begitu tuh. Nggak ada bekasnya, tetap dikirimin. Makanya kita berbuat baik jangan sendiri. Diperintahkan, dianjurkan kita untuk amar ma'ruf nahi munkar, ngajak kebaikan dan mencegah kemungkaran. Kita mau ngaji ini jalan dari rumah, tahu-tahu ada yang nyamper ke rumah kita, udah pakai koko rapi, jangan pada ngobrol baik itu di belakang, udah pakai koko rapi nih, tahu-tahu ada yang nyamper, Assalamualaikum, salam, lah ada apa lu kemarin nih? Lah, lu lupa ini bisnis sekarang ini kita nih sekarang. Kalau kita bisa ajak dia tuh, ajakin dia tuh supaya dia ikut ngaji sama kita. Ngomong-ngomong nih sekarang gua waktunya ngaji nih, lu ikut gua ngaji yuk. Gitu. Itu yang kalau yang waras begitu tuh. Yang waras kayak gitu. Nih ngomong gua mau ngaji nih. Ya. Lu ikut gua dulu dan ntar habis ngaji baru kita jalan. Tuh bener. Sampai tuh orang ikut ngaji tuh, pahala buat kita udah dapat. Umpama dia yang kita ajak nggak mau ngaji, tetap Allah kasih pahala amar ma'ruf. Amar ma'ruf ini Pak, mau orangnya dengerin, mau orangnya mau apa enggak tetap dapat pahala. Kita lagi jalan ngaji nih, jalan di jalanan, toto lewat rumah tetangga kita ajak begini doang, kita ngajinya di masjid. Mau kita diladenin, mau kagak. Atau kadang-kadang orang kalau diajakin ngomong, lu aja duluan dan ntar gua belakangan. Padahal lo kagak datang ini dia. Pura-pura doang datang belakangan, gua ntar belakangan. Kagak. Enggak datang dia. Kita udah dapat pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Ajak sebanyak-banyaknya. Ilmu yang kita dapatkan sampaikan ke orang lain. Kata Nabi, ballighu anni walau ayat. Sampaikan dariku walaupun satu ayat yang kita tahu, sampaikan. Karena itu buat celengan kita nanti ketika kita meninggal dapat terus tuh sampai kita meninggal dunia. Yang kita ajak 10 orang ngaji dapat kiriman 10-10-nya. Nih Bapak dapat kiriman pahala. Ini pahala apa ya mereka? Ini pahala dulu Bapak waktu ngaji ngajak orang, tuh orangnya masih ngaji sampai sekarang. Bapak pernah ngajak orang sholat, tuh orangnya sampai sekarang sholat. Dapat kiriman pahala tuh. Ibarat kata orang udah kagak kerja dapat pensiunan. Enak apa enggak? Enak gak? Enak. Nggak kerja dapat pensiunan. Ya. Kayak sekarang nih, Sohibul Bait. Ini kan ngajak orang untuk ibadah, ngundang orang acara hall, kita jadi baca zikir, kita jadi baca sholawat sebab undangan Sohibul Bait. Ini yang hadir berapa nih? 200 orang, 300 orang, 300 kali 10 pahalanya berapa? 3.000 tumplek kemari Sohibul Bait dapat. Karena menjadi wasilah perantara kan, dapat tuh. Adallu ala khairin kafailihi, dapat. Orang yang ngadain maulid tuh panitia maulid, panitia mi'raj yang menjadi panitia, kalau mereka ikhlas lillahi ta'ala, mereka bikin tuh acara maulid, acara mi'raj sampai orang banyak datang tuh. Setiap orang yang datang baca sholawat, berapa orang tuh yang hadir? Ribuan yang hadir, dia dapat juga tuh. Panitia dapat pahalanya tuh. Orang dengerin Al-Quran dapat pahala, panitia juga dapat karena menjadi perantara kebaikan, dapat pahalanya Pak. Sama seperti perantara maksiat pun sama, dapat juga dosanya. Tuh, ada orang bikin acara apa?
maksiat, dangdutan, yang nyanyi perempuan, auratnya terbuka, kita menjadi panitianya tuh panitia karena ngajak orang untuk maksiat. Berapa tuh yang hadir dapat dosa sekian, tuh tumplak semua, kaliin semua, panitia dapat. Na'udzubillah min dzalik. Kita hidup di dunia bukan banyakin pahala, malah banyakin dosa. Mau ngapain ya? Nah ini para hadirin jamaah sekalian. Jadi yang kedua, ilmu yang bermanfaat. Kita lagi duduk di rumah nih, tahu-tahu ada yang nanya sama kita, Pak, numpang tanya Pak, kalau masjid apa namanya, Al-Hidayah sebelah mana Pak ya? Oh Bapak masih Al-Hidayah Pak, lurus. Bapak mau ngapain? Saya mau sholat. Lurus, belok kiri terus ntar kanan, itu masjid Al-Hidayah Pak. Itu cuman begitu doang, dapat pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ngunjukin sono tuh. Sama seperti orang yang ngunjukin tempat maksiat. Pak, kalau acara dangdutan di mana Pak ya? Sama, di sono Pak, lurus. Sama kalau kita ngasih unjuk tuh dapat dosanya. Makanya kalau ada orang nanya begitu, keder-kederin aja. Bapak cari di sono, tunjuk aja ke sono, ke sono Pak, ke ngetan terus aja ngetan. Ya, ngetan aja Pak. Iya udah ngetan aja sono. Ya, padahal acara di kidul. Atau acaranya di kulon, yuk ngetannya terus ngetan. Lah kagak nemu-nemu, bagus keder-kederin. Atau bilang aja nggak tahu saya. Itu. Nah, itu yang kedua. Yang ketiga, awaladin salih yad'ulah. Yang ketiga nih, yang menjadikan pahala terus nyampe buat orang yang sudah meninggal dunia walaupun dia udah nggak beramal, waladin salih yad'ulah. Anak yang soleh yang mendoakan dia. Di dalam syarah hadis, yang dimaksud anak yang soleh adalah kullu muslim, setiap muslim yang mendoakan orang yang sudah meninggal dunia, nyampe tuh kiriman doa, kiriman hadiah nyampe. Yang dimaksud waladin soleh, semua orang muslim yang mendoakan muslim lainnya yang sudah meninggal, nyampe tuh. Kayak tadi kan dibacakan tuh, tsumma ila arwah jami'i walidina wa walidikum wa amwatina wa amwatikum. Itu nyampe tuh. Yang baca Habib Muhammad, bukan cuman abahnya doang yang dapat, tapi siapa? Semuanya kita dapat. Itu tulisannya waladin soleh. Kalau anak yang benar anak kita, jangan lagi berdoa. Anak kita sholat, nih bapak udah meninggal, anaknya di dunia sholat, otomatis langsung dikirimin pahala. Tuh anak sodakoh, otomatis bapak udah dapat pahala. Karena al-walad min kasbil walid, seorang anak itu salah satu dari usaha orang tua. Setiap anak ibadah pasti akan dikirim langsung. Dulu pernah kita dengar ceritakan di zaman Nabi Allah Isa, ada bapak yang lagi digedingin di dalam kubur, diseksa sama malaikat. Kata Allah, berhenti ya malaikat, berhenti, jangan, udahan azabnya. Kenapa? Sebabnya anaknya lagi baca kalamku, anaknya lagi baca firmanku. Ya, aku nggak mau dia baca Bismillahirrahmanirrahim. Ya, aku dibilang penyayang pengasih, tapi bapaknya diazab. Berhenti, udah, mulai watasan ini jangan azab lagi. Cuman baca Bismillahirrahmanirrahim. Apalagi kalau nih anak jadi anak yang soleh. Makanya kata Nabi, waladun soleh khairun minad dunya wa ma fiha. Anak yang soleh itu lebih afdal dari dunia dan isi-isinya. Karena apa? Karena anak yang soleh bukan hanya di dunia akan memberikan kita manfaat, sampai kita mati akan memberikan kita manfaat terus. Makanya dari sekarang Pak, didik anak-anak kita biar jadi anak-anak yang soleh. Bagi yang punya anak nih, didik anak biar jadi anak yang soleh. Karena anak yang soleh, biar dia mau jadi apapun, titelnya apapun, biar dia mau kaya raya, bapaknya miskin, dia tidak akan menganggap dirinya lebih kaya dari orang tuanya. Biar jabatannya tinggi, dia tidak akan menganggap jabatannya lebih tinggi dari orang tuanya. Karena kesolehannya dia takut kepada Allah, takut durhaka kepada orang tua. Kalau kita pengen punya angan-angan biar kita punya anak bener, anak yang soleh. Pinter mentar belakangan,
Asal udah benar insya Allah pasti pinter. Orang pinter belum tentu benar. Anak kadang-kadang kebangetan pinter minterin orang tuanya. Bener-bener Pak, punya anak kebangetan pinter, bapak sudah meninggal dunia, kadang-kadang yang nggak soleh sampai kuburan bapaknya dibongkar dijual tuh tanah. Ada gak yang begitu modelnya? Ada, berebutan waris sampai kuburan bapaknya dibongkar dijual. Banyak yang kayak gitu sekarang. Karena apa tuh? Karena anaknya nggak dididik jadi anak yang soleh. Kalau anak yang soleh nggak mungkin begitu. Nih sekarang nih girang banget almarhum Haji Amar bin Haji Ranun, udah 59 tahun meninggal tapi masih diingat sama anaknya. Ini anak yang soleh, girang kan almarhum. 59 tahun meninggal tapi terus masih dikirimin doa. Kan 59 tahun waktu yang lama Pak, emang bentaran. Tapi terus tiap tahunnya Haji Dasuki nggak pernah putus, selalu bikin haul. Sampai tahun kemarin saya ingat Haji Dasuki lagi di rumah sakit, ya kan? Alhamdulillah Allah kasih panjang umur. Orang tuh kalau taat sama orang tua Pak, orang kalau taat sama orang tua Allah kasih umurnya panjang, rizkinya berkah. Pasti itu. Orang yang durhaka sama orang tua sebaliknya, umurnya pendek, hidupnya belangsak pasti. Pasti hidupnya susah, nggak bakalan hidupnya berkah. Nah ini para hadirin jamaah sekalian. Makanya kita jadi anak-anak yang jadi anak-anak yang soleh. Doain orang tua, ya. Di dalam riwayat terakhir, setiap Jumat tu'radul a'mal alal anbiya wa alal aba wal ummahat yaumal jum'ah. Itu amal kita nih, setiap hari Jumat dikasih unjuk sama Nabi Muhammad. Setiap Jumat. Ini sekarang hari apa nih? Senin. Nih amal kita nih dari Sabtu kemarin, Sabtu, Minggu, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. Nah pas seminggu tuh Jumat dikasih lihat sama Nabi Muhammad. Semua amal kita habis dikasih unjuk Nabi Muhammad, dikasih unjuk sama orang tua kita dalam kubur. Wa alal aba wal ummahat yaumal jum'ah. Nih bapak, anak bapak Masya Allah sholatnya 5 waktu nggak pernah tinggal. Ibu nih lihat, ngajinya Masya Allah rajin, duduk di Masjid Al-Hidayah nggak pernah absen. Masya Allah sholat berjamaahnya, sholat Jumatnya Masya Allah dah kewajibannya semua dilakukan. Kemudian apa? Fayafrahuna bihasanatihim. Itu orang tua girang dengan kebaikan-kebaikan yang dilakukan sama anaknya. Fatazdadu wujuhuhum bayadan wa isyraqa. Maka bertambah wajah-wajah mereka, bertambah berseri, bersinar, bercahaya. Kuburannya pun ditambahkan nikmat dan rahmat dan cahaya dari Allah Subhanahu. Dengan apa tuh? Dengan kesolihan anaknya tuh, kebaikan anaknya. Girang. Kemudian Nabi pesan, fattaqullah wala tu'dzu mautakum. Maka kalian bertakwalah kepada Allah dan jangan ganggu orang yang sudah mati di antara kalian, terutama orang tua kalian yang sudah meninggal. Jangan ganggu, karena mereka terganggu dengan kemaksiatan anaknya. Keganggu Pak. Nih bapak, ibu nih amal nih. Kan amal ada baik ada buruk. Tiap Jumat dikasih tahu aja. Nih anak bapak nih. Lihat. Mabuk mulu tiap hari. Nggak pernah sholat. Orang-orang pada kumpul di masjid ngaji, dia ngayap, dia mojok, dia mabuk. Maka akan bertambah gelap itu kuburan orang tuanya. Yang tadinya terang nggak jadi terang, jadi gelap, diseksa oleh Allah SWT. Gelap kuburannya mana enak. Kayak nggak bedanya anak kita sekolah. Anak kita sekolah. Kita dapat panggilan dari sekolah. Bapak Fulan bin Fulan selaku orang tua murid dari Fulan bin Fulan, tolong datang ke sekolahan. Kita ke kepala sekolah ngadep. Dikasih tahu, ini bapak, kita mau menawarkan beasiswa buat anak bapak ini. Masya Allah nilainya bagus-bagus, rajin, nggak pernah bolos, mana akhlaknya bagus, sama gurunya nurut banget. Kira-kira orang tua girang apa enggak? Girang nggak? Sama begitu tuh. Ada lagi yang dipanggil, Bapak Fulan bin Fulan selaku orang tua murid datang ke sekolahan. Begitu di sekolahan kita ngadep kepala sekolah. Ini anak bapak Pak, kami pihak sekolah udah nggak kuat Pak. Ini anak bapak udah kelewatan.
nggak pernah masuk, bolos, nilainya juga anjlok, begini-begini, diomongin jelek anak kita. Kira-kira kita jadi orang tua malu apa enggak? Malu gak? Malu banget ya. Ini bayaran juga nggak pernah bayaran, padahal kita setiap bulan ngasih bayaran, nggak dibayarin sama dia. Gede apa enggak kita? Kesal apa enggak? Gua gede juga nih bocah, ntar gua sampai rumah, begitu paling ngancem di hatinya ya. Nah, ini sama begitu modelnya. Jadi kalau kita pengen bikin girang kita punya orang tua, jadi anak yang ibadah jangan tinggal, sama Allah hubungan baik, sama manusia biar pada baik. Baru orang tua kita insya Allah senang dalam kubur. Sama saudara biar pada akur, biar pada akur, jangan pada ribut, biar pada akur, biar pada rempuk. Yang tua biar sayang sama yang muda biar hormat sama yang tua. Insya Allah benar dah orang tua kita girang dalam kubur. Nah, mudah-mudahan kita doakan sekali lagi agar almarhum Haji Amar bin Haji Ranun, Haji Ramlah binti Haji Rahili, Allah ampuni segala dosanya, Allah terima amal ibadahnya, Allah lapangkan kuburnya, Allah jadikan kuburnya raudhah min riyadil jannah, dan anak cucunya semuanya dijadikan anak yang solihin dan solihat. Kita doakan sekali lagi Haji Dasuki, mudah-mudahan Allah berikan sehat wal afiyah, barakah fid dunya wal akhirah, amin ya rabbal alamin. Sekian yang saya sampaikan, semoga bermanfaat. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wal aqibatu lil muttaqin wa la udwana illa 'alal zalimin, wa ashhadu an la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna sayyidana محمدًا عبد الله ورسوله. اللهم صل عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، نتضرع إلى الله سبحانه وتعالى ونرفع أكف الذراعة إلى الله سبحانه وتعالى، ندعوه فإنه سبحانه وتعالى المجيب، فقد قال في كتابه: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. فاللهم إنا نسألك باسمك الأعظم الذي إذا دعيت به أجبت وإذا سئلت به أعطيت أن ترحم موتانا وموتى المسلمين أجمعين. اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن تغفر للحج أمر بن حج رانون والحجة رملة بنت الحج رهيلي. اللهم ارحمهما رحمة واسعة. اللهم اجعل قبورهما روضة من رياض الجنة. اللهم اجعل قبورهما روضة من رياض الجنة. اللهم اجعل أنيسهم وجليسهم في القبر العمل الصالح. اللهم مد لهم قبورهما مد أبصارهما. اللهم يا ربنا يا ذا الرحمة الواسعة التي وسعت كل شيء، وسعت السماوات والأرض، اللهم اكتبهما من أهل الفردوس الأعلى. اللهم اجعلهما من أهل الفردوس الأعلى. اللهم اجعلهما من أهل الفردوس الأعلى. اللهم اجعل هذه المجالس في ميزان حسناتهما. اللهم ارفعهم بهذه الكلمات والدعوات والآيات. اللهم ارفعهم أعلى الدرجات. اللهم يا ربنا يا رحمن يا رحيم يا غفور يا ودود، نسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته على أحد من خلقك أو في كتبك. اللهم إنا نسألك باسمك الذي إذا دعيت به أجبت. اللهم إنا نسألك بأنك أنت الله الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، أن ترحمهما رحمة واسعة، وأن تجعلهم من السعداء في الآخرة، وأن تبلغهم الجنة بأمن وأمان وسلامة وأمان يا رب العالمين، وأن تجعل هذا العمل في ميزان حسنات ابنهما البار بابا حجي. اللهم اجعل هذا العمل في ميزان حسناته، وارزقه البر كما
أحسن البر لوالديه فارزقه بأبناء بارين يا رب العالمين. اللهم اغفر لنا ولهم وارحمنا كما رحمت نبيك وأنبيائك يا رب العالمين. اللهم إنا نهتدي بهدي نبيك ونستن بسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، فلا تحرمهم ولا تحرمنا أجمعين من أن نشرب من يده الشريفة يوم القيامة شربة هنيئة لا نظمأ بعدها أبدا. عباد الله، أيها الأحبة في الله، علينا جميعا أن نسلك طريق رسول الله صلى الله عليه وسلم في البر، فقد كان أحرص الناس على بر أمه وأبيه بعد وفاتهما، فكان يسأل الله سبحانه وتعالى المغفرة لأمه واستأذن أن يزور قبر أمه. هذا بر نبينا محمد صلى الله عليه وسلم بوالدته، فعلينا أن نبر آباءنا وأمهاتنا أحياء وأمواتا. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا دعاءنا وأن يستجب سؤلنا وأن يعطينا آمالنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصل اللهم وسلم وبارك وزد على سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين، والحمد لله رب العالمين. Ustadz mau terjemahin tadi. Syukran saya atas doanya, dan tadi sudah dibacakan ceramah juga dan doa juga. Maka selesailah acara pada kesempatan malam hari ini. Ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya untuk para jamaah dan juga keluarga besar dari Kaum Haji Ammar yang telah hadir untuk mendoakan dari kakek kami, yaitu almarhum Bapak Haji Ammar bin Haji Ranun dan Haji Romlah binti Haji Rohili, dan juga dari keluarga besar pengaji Dasuki. Mohon kiranya dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya apabila nanti mungkin jamuan atau juga tempat, ya. Alhamdulillah ini jamaahnya juga cukup banyak, dan juga insya Allah nanti panitia mohon di berapa orang, 1 orang bikin bagi, ya, mohon dibantu untuk panitia biar nanti 1 nampan itu bisa isi 4, ya, isi 4 atau 3 kalau tempat 3, ya. Insya Allah kebagiannya, insya Allah kebagian. Silakan untuk panitia biar cepat, langsung aja yang sudah ada biar didistribusikan. Ayo untuk panitia mohon dibantu, ya, mohon dibantu biar cepat, biar bisa kebagian semua.